Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama rilis, HP yang satu ini sudah terjual ribuan unit di toko oren. Ini adalah Infinix Note 50, produk terbaru dari Infinix yang dijual dengan harga 2,8 juta yang di video sebelumnya kita sudah review lengkap. Dan sekarang aku mau sharing ke kalian alasan kenapa saya sangat tertarik dengan HP ini ketimbang merek lain yang dijual dengan harga setara. Dan untuk alasan yang pertama adalah karena punya spesifikasi yang gahar. Tidak bisa dipungkiri, dapur pacu atau spesifikasi merupakan satu hal yang sangat penting ya guys ya sebelum kita beli HP baru. Karena percuma saja ya kan kalau harganya mahal dan mereknya bagus tapi dapur pacu yang digunakan kurang memuaskan, bikin pembeli auto balik kanan. Namun untuk HP yang satu ini kamu tidak usah khawatir karena sudah ditenagai dengan chipset gahar MediaTek Helio G100 Ultimate octa-core 2,2 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer. Dimana untuk Geekbench 6 skor yang dihasilkan ada di angka 741 dan 2017 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark skornya tembus di angka 443 ribuan, sudah sangat tinggi untuk HP kelas harga 2 jutaan. Dan untuk memorinya di sini juga longgar ya guys ya, 8/256 GB dan juga sudah menggunakan tipe UFS 2.2 dengan skor pengujian ada di angka 44 ribuan. Jadi sangat menarik tentunya dan jujur saya suka karena untuk urusan dapur pacu apa yang ditawarkan HP ini tidak kentang sama sekali. Lalu untuk alasan yang kedua kenapa saya tertarik dengan HP ini, karena performanya bisa diandalkan. Berkat dapur pacu yang gahar, jadi untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir ya guys ya, karena HP ini sudah sangat bisa diandalkan untuk menunjang berbagai kebutuhan. Digunakan buat main game Mobile Legends misalnya, dari apa yang saya rasakan game yang satu ini sudah mampu dilibas habis, bahkan performanya sangat playable. Saya coba lebih dari 3 kali permainan, gameplaynya juga masih lancar jaya, tidak ada kendala yang berarti. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan lancar, tidak ada delay yang mengganggu selama didukung dengan jaringan bagus. Untuk giroskopnya kamu tidak usah khawatir karena di HP ini juga sudah berjalan dengan baik dan responsif berkat sudah menggunakan hardware gyro, jadi bikin pengalaman gameplaynya sangat menyenangkan. Pokoknya untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir ya guys ya. Buat kebutuhan kasual lancar jaya, diajak untuk gaming juga bisa banget, tidak mengecewakan untuk segmen harganya. Lanjut untuk alasan yang ketiga adalah karena punya desain yang mewah serta kekinian. Untuk urusan desain atau tampilan pada dasarnya sih memang sangat subjektif ya guys ya, karena bagus menurut saya belum tentu bagus menurut kalian dan begitupun sebaliknya. Tapi ada beberapa alasan yang bikin aku tertarik dengan HP ini, dimana yang pertama build quality-nya terasa sangat solid dan kokoh karena sudah menggunakan frame metal. Lalu yang kedua, untuk dimensi bodinya di sini juga sangat tipis ya guys ya, dengan ketebalan hanya di angka 7,55 mm sehingga menambah kesan premium. Dan yang ketiga, sudah dilengkapi dengan garis antena di seluruh bagian framenya seperti ini. Jadi makin terasa up level aja gitu, beda dari HP 2 jutaan pada umumnya. Sedangkan untuk alasan yang keempat adalah bezel layarnya super tipis dan presisi, baik dari atas, bawah, kanan maupun kiri, sehingga menambah kesan mahal. Karena jika kita cross check untuk urusan desain, jarang ada merek lain yang menawarkan banyak kelebihan seperti ini ya guys ya, khususnya untuk kelas harga 2 jutaan. Sedangkan untuk alasan yang keempat adalah kualitas layarnya bagus. Di sini untuk spesifikasi layarnya, HP ini sudah menggunakan panel layar AMOLED ya guys ya, dengan resolusi Full HD Plus 1080x2436 pixel. Refresh rate-nya bisa sampai 144 Hz dengan tingkat kecerahan ada di angka 1300 nit. Mungkin untuk spesifikasi layar yang digunakan terbilang standar saja ya, mirip dengan Note 40 sebelumnya. Namun kalau secara kualitas kamu tidak usah khawatir, karena warna yang dihasilkan sudah bagus, terlihat jelas serta tajam dengan karakter warna yang juga pop-up ciri khas panel AMOLED. Dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga sangat nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan, baik saat di indoor maupun outdoor sekalipun. Pokoknya tidak mengecewakan. Dan masih belum cukup sampai di situ, untuk layarnya ini juga punya beberapa kelebihan lainnya, seperti sensor sidik jari sudah ada di dalam layar atau finger in display seperti ini, sehingga mempermudah saat penggunaan. Lalu untuk audio atau always on display di HP ini juga sudah ada, walaupun hanya bisa aktif selama 10 detik, jadi makin tambah menarik tentunya. Dan untuk alasan yang kelima adalah chargingnya super ngebut. Di sini untuk urusan baterai, HP ini memiliki kapasitas 5200 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 45 Watt.
di mana charging selama 30 menit baterainya sudah bertambah 45% dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 2 menit saja untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan menggunakan mode hyper. Jujur sangat menarik dan menghemat waktu ya guys ya, karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh. Cocok buat kita yang tidak suka menunggu lama. Kalau untuk daya tahan baterainya awet atau tidak, baliknya sih tergantung intensitas penggunaan masing-masing saja ya guys ya. Namun yang jelas, jika hanya untuk penggunaan kasual dan santai, baterainya ini sudah bisa diandalkan kok. Atau artinya dalam satu hari cukup charging satu kali. Dan selain chargingnya ngebut, di sini ada satu hal yang saya suka dari HP ini, yaitu sudah dilengkapi dengan wireless charging yang support hingga 30 watt seperti ini. Jadi makin tambah menarik. Karena dengan harga setara, hampir tidak ada merek lain yang punya fitur flagship seperti ini. Lalu untuk alasan yang keenam adalah hasil kameranya bagus. Buat kamu yang belum tahu, HP ini dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 13 megapiksel kamera selfie. Di sini untuk megapiksel yang digunakan memang bukan yang paling besar ya guys ya. Tapi kalau untuk fitur kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ditawarkan sudah sangat lengkap. Selain foto dan video, masih ada 11 fitur menarik lainnya. Sedangkan untuk perfotoan, dari contoh yang ada, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus menurut saya. Detail gambarnya dapat, tingkat ketajamannya oke, dan yang saya suka saturasi warnanya juga cukup pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor, jadi bukan tipikal yang flat gitu. Pokoknya untuk foto menggunakan kamera belakang di sini saya sangat puas, karena hasilnya bagus, bisa banget diandalkan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Lalu untuk kamera selfie-nya, dari contoh berikut, foto yang dihasilkan juga sudah lumayan ya guys ya. Gambarnya terlihat jelas serta tajam dengan karakter warna yang juga cukup fresh, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari contoh berikut ini. Namun yang jelas untuk urusan perfotoan di sini saya cukup puas, karena hasil fotonya bagus, baik saat menggunakan kamera belakang maupun depan. Dan tidak hanya hasil fotonya saja yang bagus, untuk perekaman videonya di sini juga tidak mengecewakan. Seperti yang kamu lihat, videonya terlihat jelas serta tajam, dan untuk karakter warnanya juga bukan tipikal yang flat. Sama satu lagi, videonya terbilang stabil atau minim guncangan karena sudah dilengkapi dengan OIS plus AIS. Pokoknya sangat menarik ya guys ya, karena tidak hanya hasil fotonya yang bagus, namun untuk perekaman videonya juga bisa diandalkan, baik hanya untuk sehari-hari atau bahkan kebutuhan konten. Kemudian untuk alasan yang ketujuh adalah OS-nya nyaman digunakan dan fiturnya juga super lengkap. Di sini untuk operating sistemnya, HP ini sudah berjalan di Android 15 basis XOS 15, dimana secara keseluruhan jujur saya sangat suka. Karena tampilan UI-nya kekinian, gampang untuk dipahami, dan selama penggunaan yang saya lakukan, OS-nya juga sudah berjalan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Namun tidak hanya itu, untuk urusan fitur di sini juga cukup lengkap ya guys ya. Jadi kamu tidak usah khawatir. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, flash layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo sudah ada. Bahkan jika kita kulik lebih dalam lagi, masih banyak fitur menarik lainnya yang ditawarkan. Dan yang tidak kalah spesial, HP ini juga sudah dilengkapi dengan Infinix AI yang punya segudang fitur seperti ini ya guys ya. Jadi makin paket lengkap tentunya. Pokoknya untuk urusan sistem di sini saya sangat puas selama menggunakan HP ini, karena UI-nya sudah kekinian, fiturnya lengkap, dan yang paling penting OS-nya nyaman digunakan serta bebas dari iklan tentunya. Dan untuk alasan yang ke-8 sekaligus yang terakhir adalah jumlah sensornya lengkap. Di sini untuk urusan sensor, HP ini memiliki jumlah sensor yang lengkap ya guys ya, dimana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan gyroscope hardware sudah ada. Buat yang butuh sensor NFC kamu tidak usah khawatir, karena di HP ini sudah ada. Bahkan sensor remote atau IR blaster juga tidak ketinggalan. Jadi makin tambah menarik tentunya, karena hal sepele tapi penting seperti sensor remote oleh Infinix tidak dilupakan. Yang mana poin ini jarang ada di merek lain yang dijual dengan harga setara. Itulah tadi 8 alasan kuat yang buat saya tertarik dengan Infinix Note 50. Dari semua yang sudah kita bahas, tidak heran kalau HP ini banyak peminatnya ya guys ya. Karena apa yang ditawarkan sudah sangat paket lengkap di kelas harganya. Seperti dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah, bodi kokoh dan solid, serta kualitas layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, chipset GAR, performa lancar, sensornya lengkap, dan chargingnya juga super ngebut. Lalu dari segi operating system, tampilan UI-nya kekinian, fiturnya ada banyak serta nyaman saat digunakan. Sedangkan dari segi kamera, hasil fotonya bagus, untuk perekaman videonya juga bisa diandalkan.
Pokoknya kalau kamu lagi cari HP 2 jutaan yang sudah paket lengkap, serba ada dan serba bisa, maka Infinix Note 50 ini bisa banget kamu jadikan opsi atau pilihan. Ini kalau menurut pendapat saya loh ya. Di sini kalau misalnya kamu punya pendapat atau alasan yang lain tentang Infinix Note 50 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.